Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi bagaimana nih posisi kita Indonesia? Kalau di dunia hukum tuh sudah biasa kita kayak begini nih. Ya, saya mahasiswa saya aja saya tanya, kamu kalau lulus mau jadi apa? Advokat, Prof. Kalau mau jadi advokat saya mau tanya sama kamu. Di Ponorogo pahlawan atau pemberontak? Jawab semua pahlawan. Saya bilang brengsek kamu, mau jadi advokat bilang pahlawan. Baru jadi warga negara Indonesia yang baik. Kenapa, Prof, katanya? Ya siapa tahu kamu dibayar sama pemerintah Belanda. Pasti kamu bilang pemberontak. Artinya Bapak Ibu sekalian, satu fakta itu bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Itu yang kita harus pahami. Ya. Itu yang kita harus pahami. Ya, tentara itu kalau misalnya dia punya tanda jasa di dadanya itu, kan bangga. Tapi lawannya, musuhnya akan bilang, itu berapa orang tentara saya yang kamu bunuh? Kan gitu. Karena harus dilihat dari dua perspektif yang berbeda itu. Yang pasti, pasca Perang Dunia Kedua, sudah sepakat dunia melarang perang agresi. Oleh karenanya, Kementerian Perang, ya, Ministry of War atau Department of War itu udah nggak ada lagi. Secretary of War udah nggak bisa lagi. Sekarang Secretary of Defense. Jadi masalahnya adalah pertahanan. Nah, perang itu dalam hukum internasional hanya diperbolehkan untuk dua hal saja, tidak lebih dan tidak lain, yaitu dimandatkan oleh PBB, ya, atau yang kedua dalam rangka self defense, pasal 51 Piagam PBB. Nah, oleh karenanya banyak negara yang melakukan serangan terhadap negara lain itu memastikan bahwa narasi yang digunakan bukan dalam rangka agresi. Ya, seperti sekarang Rusia nggak ada dia bilang saya mau melakukan invasi. Itu kan tuduhan kita, tuduhan Amerika Serikat, invasi. Saya selalu bilang, saya konsisten, saya bilang serangan Rusia. Saya nggak bilang invasi. Ya. Nah, jadi serangan Rusia ke Donbas itu dan Kiev, itu sebenarnya Rusia itu sudah khawatir. Karena nih Amerika Serikat mancing-mancing dia juga. Ya, main mata ini sama Ukraina. Termasuk negara-negara NATO. Mereka intinya adalah, udah kamu masuk aja ke sini. Rusia nggak suka. Kalau kamu sempat masuk, awas. Ya. Awalnya sih diperingatkan seperti itu. Tapi rupanya masih bermain mata mungkin. Sehingga apa? Rusia harus mencari alasan untuk bisa masuk ke Ukraina. Maka dua republik yang menjadi separatis dari Ukraina di Luhansk dan Donetsk itu kan sejak tahun berapa ya? 2014 atau 2016. Itu langsung diakui oleh Rusia. Ya. Kalau diakui oleh Rusia berarti dia negara. Ingat, pada waktu kita perang kemerdekaan 17 Agustus sampai tahun 49 sama kita sebagai wilayah dia, maka mereka menyebutnya sebagai aksisionin. Ya. Lalu kemudian dari sisi kita, karena kita merasa sudah 17 Agustus kita sudah merdeka, apalagi sudah mendapatkan pengakuan dari Mesir, kalau menurut hukum internasional sih, setelah mendapat pengakuan dari Mesir itu, kita menjadi negara. Ya. Itu yang terus kemudian kita menganggap bahwa serangan Belanda terhadap kita adalah serangan terhadap negara yang sudah merdeka. Tapi untuk, kalau misalnya Bapak Ibu baca sejarah, untuk supaya netral, maka disebutnya sebagai clash pertama dan clash kedua. Bukan perang agresi, karena itu versi Indonesia, atau tindakan polisionil, itu karena versi dari Belanda. Jadi dibuatlah istilah yang netral, yaitu clash pertama dan clash yang kedua. Nah, jadi Rusia masuk, itu pasti harus ada alasan. Nah, dia mengatakan bahwa 22 Februari saya akui dua republik ini yang sudah berpisah dari Ukraina. Nah, atas dasar itu kemudian mereka punya perjanjian pertahanan. Intinya kayak NATO, kalau kamu diserang merupakan serangan terhadap saya. Ya. Jadi dua republik ini mengatakan bahwa kami diserang.
oleh Ukraina. Nah, itu kan kalau Ukraina bilang kan, wah enggak dong, kami ini kan tindakan polisionil. Nah, terus Rusia bilang, enggak, itu udah saya akui, berarti serangan kamu adalah serangan terhadap saya, sehingga saya mulai masuk di Donbas. Nah, tapi setelah dia masuk di Donbas itu, terus kemudian pertanyaannya, kok tiba-tiba ke ibu kota, Kiev? Nah, rupanya ke Kiev ini tujuannya adalah untuk menangkap dan menurunkan Presiden Ukraina. Karena apa? Karena dia yang selalu mengatakan saya mau masuk NATO, saya mau masuk NATO. Bagi Amerika Serikat, bagi Rusia, tadi Bu Kony mungkin sudah menyampaikan bahwa kalau dia masuk NATO, berarti udah nggak ada buffer lagi. Rusia berhadapan dengan NATO. Maka dia nggak mau, kan gitu. Sehingga untuk memastikan bahwa presidennya itu berhaluan ke dia, maka dikejar nih Volodymyr Zelensky ini. Ya. Nah, terus pertanyaan kita, Amerika Serikat sekarang dengan high moralnya itu bilang begini, itu yang dilakukan oleh Rusia itu serangan terhadap negara lain. Ya kan? Saya tanya, tunggu dulu. Pada waktu Kuba diambil alih oleh Castro, itu Amerika Serikat khawatir bahwa di depan dia ada Uni Soviet, ada komunis yang jadi musuhnya dia. Bapak Ibu mungkin yang senior sudah ingat nih, Bay of Pigs ini. Ya. Saya bertanya, loh kalau Amerika Serikat kok boleh, kalau yang Rusia kok nggak boleh? Gimana ya ceritanya ini? Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan, ya Amerika Serikat itu kan memburu juga Saddam Hussein. Supaya apa? Supaya Saddam Hussein itu digantikan presiden yang berhaluan pada dia. Di Afghanistan juga kayak gitu. Bahkan Noriega, presiden Panama, diambil, dicokok. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak paham secara komprehensif permasalahannya, ya pastilah kita sepotong-potong, ya pasti nyalah-nyalain aja. Saya bilang, buat apa sih kita nyalah-nyalain? Ya. Yang penting itu adalah perlindungan bagi rakyat sipil, supaya mereka tidak jadi korban kalau terjadi perang kayak begini. Sehingga apa? Kita perlu menjaga jarak yang sama antar dua negara yang bertikai. Dan kita nggak perlu ikut di dalam pertikaian antara mereka. Ngapain juga? Kayak nggak ada kerjaan aja kita ini. Ya kan? Nah, kalau saya tanya, apakah melenyapkan kekhawatiran tentang ancaman yang di depan kita itu melanggar atau tidak secara hukum internasional? Jelas melanggar. Apakah menurunkan presiden secara paksa melanggar atau tidak? Kan Amerika modelnya gitu ya, dikasih ke pemberontak-pemberontak supaya dilawan, supaya nanti diturunkan. Jangan-jangan dulu kita di Indonesia juga kayak begitu. Permainannya kayak begitu. Ya. Pasti melanggar. Nah, namun karena yang menghakimi itu Amerika Serikat pada waktu di Bay of Pigs, waktu Saddam Hussein dan lain sebagainya, mereka bilang nggak apa-apa, ini kan dalam rangka moral, katanya gitu kan. Nah, di sini saya bilang, dalam konteks masyarakat internasional, yang berlaku ini masih hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Bahkan yang benar. Ya. Coba Bapak Ibu lihat, Amerika Serikat itu kalah di dalam Mahkamah Internasional lawan Nicaragua. Tapi apa yang dia bilang? Enggak, saya enggak mau ikut tunduk pada putusan dari Mahkamah Internasional. Karena saya negara yang kuat. Cina 9 garis putus, kalah sama Filipina. Tapi apa terus kemudian dia patuh? Nggak ada. Dia malah justru kirim lain-lainnya masuk sana. Coast Guard-nya mantau mereka. Ya. Jadi ini masalah bukan simpel bahwa, oh ini Rusia menyerang Ukraina. Waduh, kalau ngelihat kayak begitu sih, sedih benar. Nah oleh karena itu, saya katakan Bapak Presiden sudah bijak ketika Rusia mulai melancarkan serangan ke Donbas. Coba, ini saya ambil dari pernyataan dari Bapak Presiden di Twitter. Stop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia. Bapak Presiden nggak nyebut nama negara. Nggak ada. Nggak ada Rusia, nggak ada Ukraina. Bapak Presiden cuma bilang stop perang. Karena konsekuensi dari perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia.
Nah, menurut saya, ketika Bapak Presiden menyampaikan hal ini, stop perang ini, maka rujukan beliau adalah pasal 2 ayat 3. Bahwa dari Piagam PBB, bahwa semua negara wajib untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka melalui cara-cara damai, sehingga tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan. All members of the United Nations shall settle their international dispute by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered. Jadi itulah pesan kita kepada dua negara ini. Stop perang, selesaikan secara damai. Ya, sesuai dengan pasal 2 ayat 3. Tapi Amerika Serikat dan kawan-kawan dia pakai pasal 2 ayat 4. Mengatakan all members shall refrain, ya, wajib untuk menahan diri in their international relation from the threat or use of force against territorial integrity or political independence of any states or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. Pertanyaan saya, siapa yang menentukan bahwa Anda telah melakukan penyerangan terhadap territorial integrity dari negara lain? Siapa yang menentukan itu? Selama ini Amerika Serikat yang menentukan. Kalau giliran dia nggak apa-apa. Kalau misalnya yang lain, nah ini yang jadi masalah. Maka ketika itu Bapak Ibu sekalian saya minta maaf, ya, saya kritik pernyataan dari Kemlu yang mengatakan bahwa ini nomor 1, penghormatan terhadap tujuan dan prinsip Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah. Coba Bapak Ibu lihat nih, integritas wilayah ini kan kelihatan nih, sama sesuai dengan territorial integrity ini kan, pasal 2 ayat 4 rujukannya. Saya bilang kok kenapa jadi Kemlu ikut-ikutan ngekor Amerika, ya, dan kedaulatan penting untuk terus dijalani. Oleh karenanya, ini kesimpulannya apa? Serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Is unacceptable. Ya. Nah, di sini kesimpulannya pastilah sama dengan Amerika Serikat. Yang itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya. Ini Timor Timur, pada waktu kita mempertahankan penggabungan Timor Timur, kita nyerang juga di sana pemberontak-pemberontaknya. Tapi apa yang dibilang Amerika Serikat dengan negara Barat? Aneksasi. Saya bilang ini enak aja ngomong nentuin sendiri. Ya kan? Nanti kalau misalnya ada Papua kita menyerang pemberontak di sana dibilang nanti unjustified war. Enak aja yang nentuin. Ya. Nah, ini yang kemudian kalau misalnya masalah Timor Timur dibawalah ke Majelis Umum PBB dan ya kita kalah karena 72 setuju bahwa ini dianggap sebagai aneksasi yang menentang 10 Indonesia di dalamnya, ya. Nah, tapi kan walaupun itu resolusi sudah keluar, Timor Timur baru katakanlah pisah dengan Indonesia pada tahun 1999, bukan karena resolusi ini, tapi karena jajak pendapat. Oke. Nah, ini dia. Jadi layaknya suatu perkara itu hakim melihat satu fakta dari dua perspektif yang berbeda. Ya, tapi hakim yang menentukan, bukan salah satu negara. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tentu Indonesia harus menjalin persahabatan dengan dua negara ini. Indonesia juga tidak sedang duduk di kursi hakim dalam perseteruan Rusia dan Ukraina. Indonesia memiliki perhatian besar terhadap warga sipil yang menjadi korban perang, dan Indonesia pun tidak ingin hanya tinggal diam tanpa melakukan ikhtiar guna menghentikan perang. Nah, inilah makna dari politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, resolusi sudah keluar, ya kan? Tetapi apa boleh buat? Ya, tadinya saya sih kepingin kita tidak ikut-ikutan Amerika mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Rusia, ya, tetapi masih tetap konsisten dengan stop perang berdasarkan pasal 2 ayat 3. Tapi sekarang sudah nasi sudah menjadi bubur, tapi kita tidak boleh lelah untuk menciptakan perdamaian. Maka saya katakan di sini sebagai Presiden G20 harusnya Indonesia melakukan beberapa hal. Pertama, kita minta kepada Amerika Serikat dan NATO untuk membuat pernyataan bahwa Ukraina tidak akan pernah diterima sebagai anggota NATO. Karena isunya adalah bukan antara Rusia dengan Ukraina. Isunya adalah antara Amerika Serikat dengan NATO-nya. Ya, berhadapan dengan Rusia.
Nah, jadi karena tujuan utama Rusia melakukan serangan itu kekhawatiran Ukraina bergabung dengan NATO. Lalu kemudian memburu serangan Rusia ini kan memburu Presiden Ukraina dan pelajaran bagi rakyat Ukraina untuk Anda boleh deh merdeka bebas, tapi juga jangan lupa sejarah, ya, jas merah itu. Nah, saya berharap Bapak Presiden bisa mengontak Amerika Serikat terlebih dahulu, karena kita bisa bilang sama beliau Amerika Serikat bahwa kemarin saya udah jadi co-sponsor ya terhadap resolusi ini, sekarang hutang budi harus kembalikan, ya. Artinya apa? Kita minta kamu Amerika Serikat buat pernyataan ini bahwa Ukraina tidak akan kamu terima sebagai anggota NATO. Demikian juga Perancis, Inggris, dan Jerman. Setelah mendapat lampu hijau itu, baru kemudian kita ke Rusia untuk menyampaikan bahwa ini ada cerita seperti ini, kira-kira kamu bisa setuju atau tidak. Baru kalau misalnya mereka setuju, Ukraina. Nah, dengan demikian apa? Kita bisa menjamin netralitas dari Ukraina yang dituangkan dalam suatu perjanjian antara NATO, Ukraina, Rusia, bahkan kalau perlu Amerika Serikat. Dan kemudian sebenarnya satu lagi adalah saya minta supaya ada resolusi Majelis Umum PBB yang seperti juga kota Palestina, Yerusalem, kota Yerusalem itu kayak internasionalisasi, ya, dibuat sedemikian rupa sehingga tidak boleh ada yang melanggar status quo, termasuk juga di sana. Tapi kita tahu lah kalau yang Yerusalem kan akhirnya Amerika Serikat menyetujui Israel membuat ibu kota di sana, dilanggar juga sama Amerika Serikat, ya sudahlah, kita lihat seperti itu.